Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Desilvawati Pamungkas dari Prodi Pendidikan Matematika angkatan 2018. Oke, di sini insya Allah mau menjelasin materi turunan, lebih tepatnya di penyelesaian masalah-masalah dengan menggunakan turunan gitu. Dan ini salah satu dari mata kuliah kalkulus diferensial. Oke. Jadi sini aku mau ngejelasin gimana sih caranya kita menyelesaikan masalah dengan metode turunan gitu. Langsung aja, yang pertama kita membuat gambar dari masalah itu dan memberikan variabel-variabel yang sesuai dengan besaran-besaran pentingnya. Oke, mungkin akan lebih jelas lagi kalau lewat contoh soal gitu. Jadi tahu diterapinnya tuh kayak gini. Nah, sekarang mungkin penjelasannya sedikit dulu ya. Nah, terus yang kedua, setelah kita menggambar dan menentukan variabel, yang kedua itu menulis rumus fungsi yang harus dimaksimumkan atau diminimumkan dalam bentuk variabel-variabel dari langkah 1. Jadi kita bikin fungsinya yang mau kita cari gitu, yang mau kita dimaksimumkan atau yang diminimumkan, dibuat fungsinya gitu. Yang ketiga itu gunakan kondisi-kondisi masalah untuk menghilangkan semua kecuali satu dari variabel-variabel ini, dan karenanya menyatakan Y sebagai fungsi dari variabel tunggal. Ya, jadi maksud yang poin 3 ini tuh, dari fungsi tersebut kita menjadikan fungsi dengan variabel tunggal atau hanya satu variabel aja. Misal fungsi itu hanya terdiri dari variabel X aja gitu, atau terdiri variabelnya Y aja. Jadi dalam satu fungsi itu enggak dua variabel, enggak. Contohnya ya, yang enggak tuh misal Lx sama dengan X tambah Y. Nah, itu enggak kayak gitu, seharusnya satu variabel aja. Contohnya L buka kurung X tutup kurung sama dengan X kuadrat ditambah 2 dikurangi X. Ya, contohnya kayak gitu. Jadi cuma satu variabel atau variabel tunggal namanya. Yang keempat, kita cari titik kritis dari fungsi itu. Nah, titik kritis itu udah kita pelajari ya sebelumnya, itu ada titik ujung, titik stasioner, dan titik singular. Jadi titik kritis itu ada di antara 3 titik itu. Nah, yang kelima, disubstitusikan nilai-nilai kritis ke dalam fungsi tujuan, atau menggunakan teori turunan pertama dan kedua untuk menentukan titik maksimum dan minimum. Nah, jadi dari poin yang 4 kan kita udah ketemu nih titik kritisnya. Nah, titik kritis ini tuh disubstitusikan ke dalam fungsi gitu untuk mencari titik maksimum atau minimum. Nah, atau juga di sini kita ada keterangannya ya, teori dari turunan pertama dan turunan kedua. Nah, sebenarnya bisa juga kita tahu gitu titik maksimum dan minimum tuh dari teori turunan ini gitu. Nah, nanti untuk lebih jelasnya insya Allah bakal dijelasin ya lewat contoh soal. Ya, ini contoh soal yang pertama ya. Tentukan ukuran persegi panjang yang dapat dibuat dari kawat sepanjang 1 cm agar luasnya maksimum. Pertanyaannya, kita harus cari luas maksimum dari kawat yang disediakannya itu 1 cm. Oke. Step yang pertama, kita menggambar dulu apa sih yang mau dicari gitu ya dari soal ini. Nah, yang mau kita cari kan adalah luas dari persegi panjang. Nah, jadi kita bikin persegi panjangnya dulu. Nah, ini udah dibuat persegi panjangnya. Lalu menentukan variabel-variabel yang penting. Maksudnya tuh yang penting tuh gini, kita kan mau cari luas ya. Nah,
butuh variabel apa sih buat cari luas itu? Kita butuh panjang dan lebar, iya kan? Nah, jadi cantumkan variabel yang mewakili panjang dan cantumkan variabel yang mewakili lebar, gitu. Nah, oke. Nih, jadi yang pertama tuh ada, kita perhatiin ke sini dulu. Nih, ada X. Nah, ini tuh adalah variabel untuk mewakili lebar. Tuh. Oke, perhatiin ke sini dulu. Terus ada Y. Y ini adalah variabel untuk mewakili panjang dari persegi panjang tersebut ya. Nah, terus step yang kedua, kita buat fungsi untuk mencari luas gitu. Maksudnya tuh kita kan mau cari luas ya. Ini kalau agak pelit maaf ya. Nah, jadi kalau misalnya kita kan mau carinya luas. Nah, terus berarti kita bikin gitu ya fungsi yang mewakili yang mencari luas itu. Oke, gini. Jadi kan buat cari luas itu adalah X kali Y gitu. Nah, udah kayak gitu, kita bikin fungsi itu step yang ketiga gitu. Ini kita bikin fungsi itu menjadi satu variabel. Nah, kan kalau misalnya di fungsi yang ini masih X dan Y kan. Nah, sedangkan step yang ketiga tuh diminta kalau misalnya harus satu variabel aja. Nah, kita mau ngeganti X atau ngeganti Y. Di sini aku ngeganti X menjadi 50 min X. Nah, ini 50 min X itu dari mana sih? Dari ini. Kan kelilingnya itu 100 cm ya, karena emang panjang kawatnya 100 cm. Oh, berarti keliling dari persegi pun pasti 100 gitu. Nah, udah kayak gitu, kalau cari keliling itu rumusnya 2X, ya kan? 2 kali lebar ditambah 2 kali panjangnya. Nah, yang kita cari itu gimana sih biar si variabelnya itu 1. Jadi aku mau ngegantiin Y-nya di sini. Y-nya itu diganti dari 50 min X. 50 min X itu dari 100 sama dengan 2X plus 2Y. Terus dicari aja Y-nya itu berapa. Nah, kalau misalnya anak matematika mungkin udah ngerti gitu ya, kenapa Y-nya bisa sampai sini. Nah, udah kayak gitu, Y yang di sini disubstitusikan ke fungsi luasnya. Nah, dicari fungsinya. Kalau misalnya udah disubstitusikan, berarti kan menjadi seperti ini yang di bawah ya. 5X atau ini tuh luas dengan peubahnya satu aja yaitu X. Jadinya X dikali 50 min X. Kayak gitu. Nah, terus ini nih, karena aku mencantumkan satu variabelnya itu adalah X, nah X-nya juga harus ditentuin dulu gitu batasannya. Nah, batasannya itu jadinya tuh X tuh bisa berapa aja sih gitu yang bisa kita cantumin ke fungsi. Kita perhatiin, kalau misalnya batasan itu adalah dari sesuatu yang minimumnya ke yang maksimumnya gitu. Nah, jadi X ini bisa bernilai 0 sampai 50. Itu X. Jadi kita nggak bisa mencantumkan X misalnya min 1 atau X sama dengan 51. Kenapa nih ya? Karena kalau misalnya kita mencantumkannya X min 1, ini kita perhatiin di sini X min 1. Sedangkan min 1 itu tidak mencerminkan sebuah panjang gitu. Berarti itu tidak ada gitu ya kalau lebar yang panjangnya min 1 itu nggak ada. Nah, terus X ini berkisar dari 0 sampai 50. Nah, 50-nya ini dari mana sih? Nah, 50-nya ini kita perhatiin ke gambar di sini. Seluruh panjang sisi atau keliling gitu ya. Kelilingnya itu 100. Nah,
panjang X ini maksimum ketika X-nya semakin meninggi, Y-nya semakin kecil kan? Jadi kita memaksimalkan panjang dari X-nya sehingga si Y-nya tuh akan semakin menipis gitu, mengecil. Kita misalnya tuh Y-nya tuh jadi 0 gitu, bener-bener habis gitu. Nah, ketika kita memaksimalkan X seterusnya, nah sedangkan X ini ada dua sisi, nah berarti panjang kawat itu dipakai untuk X aja. Panjang kawat kan ada 100, dan X itu ada dua sisi, maka 100 bagi 2 gitu, berarti 1X-nya itu adalah 50 cm. Nah, sehingga batas untuk X itu minimumnya adalah 0 dan maksimumnya adalah 50. Nah, seperti itu cara mencari batasan. Nah, oke. Kita udah mencari batasan X, terus kita juga udah mencari fungsi dengan variabel tunggal gitu ya. Variabelnya adalah X. Nah, terus di sini ada turunan dari fungsi gitu. Untuk apa sih? Nah, ini selanjutnya ada di sini penjelasannya. Nah, oke. Selanjutnya kita mencari titik kritis dari fungsi ini. Dari fungsi ini kita mencari titik kritis. Nah, untuk mencari titik kritis itu, titik kritis itu salah satunya ada titik stasioner. Titik stasioner ini tuh bisa dicari dengan menggunakan turunan pertama itu sama dengan 0. Nah, yang ini. Ya. Nah, untuk mencari titik stasioner bisa dengan turunan pertama sama dengan 0. Kita udah dapat turunan pertamanya itu ini. Ya. Nah, terus dari turunan pertama ini dicari aja titik stasionernya. Kan titik stasioner itu turunan pertama sama dengan 0 ya. Nah, turunan pertama ini sama dengan 0. Nah, dapat aja dari turunan pertama ini, dapat titiknya itu adalah X sama dengan 25. Nah, kayak gini. Kayak gitu. Maaf ya, teman-teman. Oke, seterusnya kita lanjutin aja. Dari titik stasioner. Nah, titik stasioner ini tuh bisa mencerminkan sebuah titik itu maksimum atau minimum gitu. Nah, kita kan butuhnya di sini adalah titik maksimum ya. Sehingga kita perlu cari gitu, apakah titik X sama dengan 25 ini sebuah titik maksimum atau titik minimum. Nah, dicarinya dengan turunan kedua. Oke, sebelumnya juga ini udah pernah dijelasin ya di materi kenapa kita mencari titik maksimum minimum dengan turunan kedua. Oke, langsung aja kita mencari apakah titik X sama dengan 25 itu adalah titik maksimum atau minimum gitu. Nah, turunan kedua dari fungsi yaitu adalah min 2, ya kan? Kan ini turunan pertamanya. Ketika kita turunkan itu menjadi min 2. Nah, oke. Terus kita kan mau ngecek apakah X sama dengan 25 ini itu maksimum atau minimum. Kita substitusikan X sama dengan 25 dan tetap sama dengan min 2. Ya, karena apa? Karena ini udah sebuah fungsi konstanta ya. Jadi berapapun kita memasukkan nilai, mau X-nya sama dengan 2, 0, itu akan tetap min 2 gitu. Karena udah fungsi konstanta. Nah, lalu min 2 ini tuh adalah bilangan negatif yang mana mencerminkan bahwa itu adalah maksimum gitu, titik maksimum. Nah, berarti ketika X sama dengan 2 itu adalah titik maksimum dari fungsi yang kita cari gitu. Fungsi yang kita cari kan, kita kan mau cari titik kritis dari fungsi ini ya. Nah, dapat aja titik maksimumnya itu adalah titik maksimum atau titik kritis ya. Jadi titik kritis itu terdiri dari titik maksimum, titik minimum gitu. Tapi kan kita di sini mau cari maksimum ya. Nah, jadi gitu. Jadi kita dapat aja titik maksimumnya adalah X sama dengan 25. Oke, titik kritis juga ada di titik pojok. Maksud titik pojok tuh ini titik batasan gitu. Ujung yang paling kirinya
batasnya itu kan X sama dengan 0 ya, dapat dari sini. Nah, terus ujung paling kanannya itu batasannya X sama dengan 50, dapat dari sini. Nah, jadi ini juga termasuk ke titik kritis titik pojok ini. Lalu kita substitusikan titik kritis ke fungsi yang mau kita cari maksimumnya gitu. Fungsinya apa? Fungsinya dari sini kan. Nih, fungsinya ini. Nah, ini. Kita substitusikan titik kritis. Kita udah dapat titik kritis berapa? 1, 2, 3. Yang titik kritis ini kita substitusikan ke fungsi untuk mencari nilai maksimumnya. Oke, untuk yang X sama dengan 25, kita coba L25 sama dengan 50 kali 25 dikurangi 25 kuadrat, itu sama dengan 625. Terus ketika kita substitusikan 0 ke fungsi, L0 sama dengan 50 kali 0 dikurangi 0 kuadrat, tetap 0. Lalu kita substitusikan X sama dengan 20. Ini 50 ya seharusnya. Ini 50. Ini mistype. Oke, aku hapus dulu. 50. Gitu. Nah, terus berarti L50 sama dengan 50 kali 50 dikurangi 50 kuadrat. Itu sama dengan 0. Nah, kalau misalnya kita perhatiin, ini volumenya jadi 0, ini volumenya jadi 0. Dan ini volumenya jadi 625. Nah gitu, oh berarti yang paling besarnya yang ini. Berarti maksimumnya, volume maksimumnya adalah 625 gitu. Dimana X-nya itu adalah 25 gitu. Nah oke, ini luas maksimum saat X sama dengan 25 dan Y sama dengan 25 gitu. Dapat dari mana sih ya, dari 25 gitu ya. Nah ini sebenarnya aku langsung nulis Y sama dengan 25, sebenarnya itu ada kotretannya dulu. Dari sini nih, keliling kan itu adalah ini ya. Nah ini keliling, nah, berarti Y itu adalah sama dengan 50 min 25. Oke, untuk mencari Y berarti Y sama dengan 50 dikurangi X nya berapa ini? 25. Berarti Y nya adalah 25, kayak gitu. Nah, jadi ukuran agar si persegi panjang itu maksimum itu ketika lebarnya ini adalah 25 dan panjangnya juga adalah 25. Itu untuk nomor 1, contoh soal yang pertama. Berikutnya soal nomor 2. Pamadi memiliki 600 meter kawat yang digunakan untuk membuat sebidang tanah berpagar untuk ternak. Sebagian pagarnya dipakai untuk membuat dua pemisah yang keduanya sejajar dengan dua sisinya. Seperti terlihat pada gambar, berapa luas maksimum yang mungkin dimiliki Pamadi. Oke ya, maksud dari soal ini adalah Pamadi itu punya 600 meter kawat dan mau dibuat sebidang tanah berpagar. Ini saya ditanyanya tuh mau dibuat pagar gitu ya, mau dibuat pagar dari kawat ini. Nah, terus kawatnya tuh bentuknya kayak gini nih, dari gambar contohnya. Oke. Nah, jadi kawatnya itu mau dibuat ada 3 kandang gitu, 3 kandang ayam dengan ada sekat 2 gitu di tengahnya. Nah, terus yang ditanyanya berapa luas pagar maksimum yang mungkin dimiliki Pak Madi. Jadi yang ditanyanya apa? Luas maksimum dari pagar tersebut gitu ya. Nah, oke. Yang pertama kita bikin ininya dulu kan, gambarnya dulu gitu ya. Untuk gambar juga itu untuk mempermudah kita buat memahami soal sebenarnya apa sih yang mau dicari. Nah, itu untuk lebih mudah memahaminya itu lewat gambar. Oke, jadi pertama kita gambar, terus kita tentuin dulu variabel yang penting.
Sama seperti soal yang sebelumnya, nah itu tuh variabel yang penting tuh apa sih yang dibutuhkan dari soal? Soal kan butuhnya mencari luas maksimum ya. Nah, untuk cari luas maksimum tuh variabel apa aja gitu yang dibutuhkannya. Luas di sini bisa aja kan kita mencari ketiga luas kandang ini dengan lebar dikali dengan panjangnya yang segini gitu ya. Nah, jadi kita mencantumkan variabel lebar dan panjang gitu, karena emang maksudnya tuh untuk mencari luas kita butuh variabel panjang dan lebar. Nah, setelah itu kita cantumkan juga di gambar panjang itu yang mana dan lebar itu yang mana gitu. Nah, lebarnya ini X. Nah, ketika segini adalah X gitu ya, nah maka berarti untuk sekat yang di dalamnya pun ini sepanjang X gitu, dan yang sekat yang kedua pun sepanjang X. Nah, itu variabel yang udah kita tentukan, X dan Y. Nah, oke. Yang kedua, kita tentuin fungsi tujuannya gitu. Fungsi tujuannya itu kita mencari luas maksimum kan. Nah, berarti kita cantumkan fungsi luas gitu. Nah, dari luas itu kita kan mau cari kita pakai variabel X kali Y ya. Nah, X kali Y. Nah, terus step yang selanjutnya itu kita buat fungsi itu menjadi satu variabel atau variabelnya tunggal gitu. Nah, seperti yang sebelumnya kita lihat di sini ada dua variabel, ada X dan Y. Nah, berarti kita mau mengubah apa? Kalau di sini aku mengubah Y-nya menjadi bentuk X gitu ya. Nah, untuk mengubahnya ini tuh bisa dari keliling gitu. Aku ngambilnya dari keliling. Kelilingnya itu adalah 600. Jadi total seluruh kawatnya itu 600, dan itu mewakili bahwa keliling dari keseluruhannya pun pasti 600. Maaf, 600 ya. Nah, terus 600 itu adalah 4X ditambah 2Y. Ya kan? Nah, 4X itu dari mana? Ini ada 4X gitu. Dan Y-nya tuh adalah panjangnya ada 2 kan? Sisi sebelah sini dan sisi sebelah sini. Nah, jadi 4X tambah 2Y itu sama dengan 600. Kayak gitu. Nah, terus kita substitusikan, terus kita mau mencari nilai yaitu berapa sih sama dengan X-nya gitu. Nah, dapat aja ya sama dengan 300 min 2X. Ini kalau misalnya anak matematika mungkin bisa lebih tahu, oh ya dapat segitu gitu ya. Nah, jadi dari persamaan yang ini didapat aja Y sama dengan 300 min 2X. Nah, oke, kita substitusikan ke fungsi luas ini. Kita ganti Y menjadi 300 min 2X. Nah, jadi ini nih, ini adalah fungsi dengan satu variabel gitu. Jadinya X dikali 300 min 2X atau sama dengan 300X min 2X kuadrat. Nah, terus di sini aku mencantumkan batas. Nah, batas ini untuk variabel tunggal itu sendiri. Aku kan nyantumin variabel tunggalnya itu X ya. Nah, berarti berapa sih X yang bisa kita cantumkan ke dalam fungsi gitu. Nah, kita perhatiin lagi ke gambar. Nah, untuk batas itu kan mewakili seminimumnya dan maksimumnya gitu. Jadi kita bisa mencantumkan berapa X paling minimumnya. Paling minimumnya itu adalah 0 ya kan. Karena kalau misalnya udah masuk ke negatif, nggak akan ada gitu sebuah besaran panjang yang negatif, itu nggak ada. Jadi minimumnya X itu adalah 0. Nah, sampai 600 per 4 atau 150. 600 dibagi 4 itu 150 kan. Nah, dari mana sih 600 bagi 4 tuh? 600 bagi 4 ini, lihat lagi ke gambar di sini, bahwa total keseluruhan dari kawat adalah 600 meter.
Nah, lalu ketika kita memaksimalkan seluruh kawat itu hanya untuk X atau hanya untuk lebarnya, nah maka itu 600 meter itu hanya untuk kawat aja gitu, sedangkan kawat itu ada 4 ya. Sedangkan lebar itu besarannya ada 4 gitu, ada 4 macam. Ini nih maksudnya yang sini 1, 2, 3, 4. Nah, sehingga untuk menggunakan kawat yang 600 meter itu dan digunakan maksimum dan digunakan seluruhnya untuk lebar, berarti 600 dibagi 4 gitu. Jadi 1 X-nya itu adalah 150 atau 600 bagi 4 kayak gitu. Nah, terus oke, kita udah menentukan batas ya. Nah, terus di sini aku step berikutnya itu mencari turunan pertama. Untuk apa sih turunan pertama? Nah, ini ada penjelasan selanjutnya. Nah, turunan pertama ini untuk mencari titik kritis. Nah, jadinya tuh step berikutnya itu kita kan mencari titik kritis ya. Nah, titik kritis ini salah satunya itu ada di titik stasioner. Nah, untuk menentukan titik stasioner itu bisa menggunakan turunan pertama sama dengan 0. Nah, turunan pertama dari fungsi itu adalah 300 min 4x. Nah, untuk mencari titik stasioner, turunan pertama sama dengan 0. Nah, berarti 300 min 4x sama dengan 0. Nah, x-nya adalah 75. Nah, titik stasioner itu bisa berbentuk titik yang maksimum atau titik yang minimum. Bagaimana sih cara nentuin maksimum minimumnya? Itu kita bisa pakai turunan kedua gitu. Nah, terus kita kan mau cari titik maksimumnya ya, yang diminta dari soal ini adalah maksimum, bukan minimum. Nah, jadi kita cari titik stasioner yang itu tuh adalah titik maksimum. Oke, yaudah kita fokus ke sini dulu ya. Nah, oke, ini turunan keduanya adalah min 4 ya. Tahu dari mana? Ya langsung kita turunin gitu ya, itu mah bisa lah ya, semoga aja bisa. Nah, oke. Nah, terus X-nya itu diketahui adalah 75. Kita substitusikan ke turunan kedua ini 75, tetap min 4x karena itu adalah fungsi konstan. Jadi berapapun nilai yang kita masukkan akan tetap min 4 karena fungsinya fungsi konstan gitu. Nah, min 4 ini karena min, dan itu mencerminkan bahwa titik tersebut adalah titik yang maksimum gitu. Nah, berarti X sama dengan 75 itu adalah titik maksimum dari fungsi ini gitu. Dari ini ya guys, titik ini ke sini. Nah, jadi X sama dengan 75 itu adalah maksimum dari fungsi. Nah, oke. Titik kritis selanjutnya itu bisa didapat dari titik pojok. Nah, titik pojok ini tuh adalah titik batasan yang udah kita cari sebelumnya yang di sini. Jadi, batas paling kirinya itu adalah X sama dengan 0 dan batas paling kanannya itu adalah X sama dengan 150. Jadi, kita udah dapet 3 titik kritis. Ya, yang pertama itu adalah X sama dengan 75. Terus X sama dengan 0, X sama dengan 150. Oke, titik kritis yang udah kita punya ini kita substitusikan ke fungsi untuk mencari nilai maksimumnya gitu. Yang pertama itu X sama dengan 75. Kita substitusikan ke fungsi yang kita cari nilai maksimumnya ya. Ini 300 dikali X-nya adalah 75, berarti 300 kali 75 dikurangi 2 kali 75 kuadrat. Nah, didapat itu 1125. Nah, lalu kalau misalnya X-nya sama dengan 0, kira-kira nilai luasnya bakal berapa gitu. Nah, kita substitusikan ke fungsi si 0-nya. 300 kali 0, 0 dikurangi 2 kali 0, jadi tetap 0 gitu. Nah, kalau misalnya, aduh ini maaf ya, di type lagi
150 seharusnya. Nah, kalau misalnya X-nya itu adalah 150, berarti 300 kali 150 ya, dikurangi 2 kali 150 kuadrat. Nah, itu 0 juga. Oke. Dari ketiga titik kritis ini yang terbesar adalah 1125, ya kan? Nah, berarti luas maksimumnya itu adalah 1125. Lalu, itu tuh terjadi ketika X-nya itu adalah 75. Nah, oke. Maka luas maksimum itu saat X sama dengan 75. Dan Y-nya itu adalah 150. Nah, ini dapat dari mana? Ini ada kotakannya juga sih sebelumnya, ini dari sini. Nah, untuk cari Y itu adalah 300 min 2X. Nah, berarti Y kalau misalnya X-nya itu adalah 75, berarti 300 dikurangi 2 kali 75, ya kan? Nah, berarti Y sama dengan 300 dikurangi 150. Nah, berarti Y sama dengan 150 gitu. Nah, itu jawabannya adalah X sama dengan 75 dan Y-nya adalah 150. Jadi ini 150 dan ininya adalah 75, 75, 75 dan 75. Seperti itu. Itu untuk nomor 2. Oke, nomor berikutnya, contoh berikutnya. Oke, nomor berikutnya. Sehelai, ini harusnya nomor 3 ya, maaf. Sehelai karton berbentuk persegi panjang dengan ukuran 45 x 24 cm. Karton ini akan dibuat kotak tanpa tutup dengan cara memotong keempat pojoknya berupa bujur sangkar dan melipatnya. Tentukan ukuran kotak agar volume kotak maksimum. Nah, oke. Kita gambar dulu nih, bentuk kartonnya tuh kayak gimana sih? Nah, gini ya. Oke. Jadi, ukuran kartonnya itu 45 x 24. Jadi, segini itu adalah 45. Tulis. Dan segini itu adalah 24. Nah, terus katanya karton ini mau dibuat kotak tanpa tutup dengan cara memotong keempat pojoknya berupa bujur sangkar. Nah, ini ya. Jadi, ini tuh akan potong keempat pojok ini dengan berbentuk bujur sangkar untuk dibuat sebuah kotak gitu atau balok yang tanpa tutup. Nah, jadi kurang lebih gambarnya itu kayak gini. Nah, yang ditanyanya itu berapa ukuran kotak agar volume kotak maksimum. Jadi yang ditanya tuh berapa sih ukuran kotaknya? Kayak X-nya itu harus berapa? Gitu. Jadi ukuran panjang, lebar, dan tingginya itu harus berapa agar si volumenya itu jadi volume maksimum. Nah, kayak ini penjelasan lebih lagi ya untuk si kotaknya gitu. Nah, jadinya tuh sehingga kalau misalnya dari gambar ini dibentuk ke sebuah balok tuh berbentuk kayak gini. Jadi alasnya itu akan 45 dikurangi 2x. Nah, alasnya tuh di sini. Nah, terus panjang ya. Oh, sorry, ini berarti jangan alas ya aku bilangnya. Berarti ini tuh adalah panjangnya itu adalah 45 dikurangi 2x dan lebarnya itu adalah 24 dikurangi 2x, ya kan? Karena ini total 24. Nah, itu tuh akan dikurangi oleh x gitu. Karena segini itu adalah x nih. Segini adalah x. Nah, berarti segini itu adalah 24 dikurangi 2x gitu. Nah, segini ya. Nah, segini ini tuh 45 dikurangi 2x gitu. Nah, terus untuk tingginya ini adalah X. Karena kalau misalnya dari kerangka ini kita buat balok, nah tingginya itu adalah X gitu. Nah, step selanjutnya yaitu membuat fungsi yang mau
kita cari gitu, kita kan mau cari volume maksimum, berarti kita membuat fungsi dari sebuah volume yang mau kita cari gitu. Nah, oke. Nah, buat cari volume itu adalah panjang, ya kan? Panjang dikali lebar dikali tinggi itu untuk mencari volume. Nah, kita lihat kalau misalnya panjangnya itu adalah 45 min 2x ya, di sini. Terus lebarnya itu adalah 24 dikurangi 2x. Dan tingginya itu adalah x. Jadi volumenya gitu ya, rumusnya 45 dikurangi 2x tutup kurung dikali 24 dikurangi 2x tutup kurung dikali x. Nah, kayak gitu. Nah, ini bentuknya fungsinya udah satu variabel gitu, jadi nggak perlu ada yang ganti-ganti dulu. Yaitu variabel yang tunggalnya adalah x. Nah, seperti biasa kita cari batasan x-nya dulu gitu. X-nya ini paling minimumnya pasti 0 gitu ya, nggak mungkin negatif, karena nggak ada besaran panjang yang negatif. Paling kecil tuh pasti 0. Nah, terus maksimalnya itu berapa sih? Yaitu 24 per 2 atau 12. Itu dari mana gitu? Kalau misalnya batas maksimalnya itu 24 per 2. Oke, kita perhatiin ya di sini. Nih, X itu kan adalah panjangnya tuh dia dari sini sampai sini gitu ya. Dari sini. Jadi ini gini ya. Panjangnya tuh segini, ini X. Jadi ketika ini X, segini juga X. Gitu. Nah, terus kalau misalnya mau dimaksimalkan sisi sebelah sini tuh untuk X aja, sedangkan segini adalah 24 gitu ya, 24. Kenapa kita nggak pakai sisi sebelah sini? Karena yang terkecilnya itu adalah sisi sebelah sini. Kalau misalnya mengikuti yang sebelah sini gitu ya, nah ini tuh X-nya tuh yang ada malah gak akan ada gitu. Lihatnya adalah sisi yang paling kecilnya gitu, bukan sisi yang panjangnya, tapi sisi yang lebarnya. Oke, kita perhatiin lagi ke sini. Nih, terus segini itu adalah 24. Nah, ketika kita memaksimalkan nilai X, berarti dia menghabiskan seluruh panjangnya gitu ya. Sehingga kalau misalnya dibuat itu segini tuh untuk X aja. Nah, jadi segini tuh bisa X. Dan segini pun X gitu ya. Jadi setengah-setengah. Nah, kayak bisa dilihat ya. Nah, berarti maksimalnya itu X adalah setengah dari lebar. Lebarnya itu adalah 24 kan. Nah, 24 setengahnya adalah 12. Nah, jadi X itu maksimalnya adalah 12. Kayak gitu. Nah, oke, step berikutnya. Oke, sebelumnya kita udah nentuin apa aja tadi, udah nentuin variabel, kita udah nentuin fungsinya juga gitu, dan kita udah nentuin batasan untuk X itu bisa berapa aja. X itu bisa minimumnya 0 dan maksimalnya 12. Jadi kalau misalnya kita X-nya adalah 13, 14, berarti itu bukan jawaban gitu. Atau salah. Nah, terus ada turunan pertamanya itu adalah ini. Nah, turunan pertama ini dipakai untuk apa sih? Selanjutnya ini, kalau dipakai untuk ini. Nah, berikutnya mencari titik kritis. Nah, titik kritis ini itu bisa salah satunya adalah titik stasioner ya. Nah, titik stasioner ini cara nyarinya adalah turunan pertama sama dengan 0. Nah, turunan pertama tadi kita udah cari tahu kalau turunan pertamanya adalah 2x kuadrat dikurangi 276 atau 276 x ditambah 1080. Nah, itu oke, kita cari titik stasionernya, turunan pertama sama dengan 0. Berarti kita cari gitu ya nilai x-nya dari sini. Nah, ini seperti biasa gitu ya, mencari mencari akar-akarnya gitu. X-nya berarti berapa aja. Nah, didapatlah X-nya itu adalah 5 dan X adalah 18. Di sini ada dua nilai X. Nah, titik stasioner itu bisa mencerminkan nilai maksimum dan nilai minimum. Yang kita butuhkan di sini adalah nilai maksimum. Jadi,
kita harus cek nih, dari titik stasioner ini mana yang nilai maksimum dan mana yang nilainya minimum. Nah, untuk mencari nilai maksimum dan minimum ini, kita bisa pakai turunan kedua. Nah, jadi kita turunkan dulu nilai yang kedua ini. Fungsinya, keturunan kedua itu dapat 24x min 27. Ini kita cek yang ini dulu, yang 5. Nah, 5 ini adalah nilainya maksimum atau minimum gitu ya. Setelah kita cek, masukin ke fungsi turunan kedua, hasilnya adalah negatif 156. Nah, kalau negatif itu adalah berarti dia adalah nilai yang maksimum gitu. Nah, kalau misalnya kita substitusikan X sama dengan 18 ya ke fungsi turunan keduanya, itu hasilnya adalah 156. Nah, kalau positif itu adalah nilai minimum. Nah, oke, berarti yang kita butuhkan tuh kan maksimum, berarti nilai yang keambilnya adalah yang 5 gitu. Jadi yang ini enggak. Oke. Dan juga ya, kita lihat titik kritis juga itu bisa didapat dari titik pojok. Titik pojok tuh batasan untuk X-nya ya. Nah, X-nya itu kisaran dari 0 sampai 12. Nah, terus kalau misalnya kita memperhatikan gitu ya, dari titik stasioner, X itu antara 0 sampai 12. Ketika ada X sama dengan 18, itu otomatis sebenarnya dia udah bukan salah satu jawaban yang dibutuhkan gitu. Bukan udah apa ya, udah pasti nggak ada gitu X sama dengan 18 tuh. Nah, bisa dari situ gitu kita mencari apakah dia bernilai benar atau salah gitu X sama dengan 18 tuh. Bisa juga gitu dari batasan titik pojok ini atau batasan nilai X itu. Nah, oke, kita udah dapat ya, berarti 3 titik kritis. Yang pertama adalah X sama dengan 5, terus yang kedua X sama dengan 0, dan X sama dengan 12. Selanjutnya kita substitusikan titik kritis ini ke fungsi. Fungsinya yang mana? Fungsi yang mau kita cari yang ini kan? Ini fungsinya ini. Untuk mencari nilai maksimumnya. Jadi kita cari nilai yang paling maksimum dari titik kritis yang udah kita punya. Nah, yang pertama itu ada X sama dengan 5. Kalau misalnya kita substitusikan X sama dengan 5 ke fungsi, itu berarti 4 kali 5 pangkat 3 dikurangi 138 dikali 5 kuadrat ditambah 1080 dikali 5. Itu hasilnya adalah 2450. Nah, gitu. Nah, terus kita substitusikan X sama dengan 0. Nah, maka fungsi volumenya itu 4 kali 0 pangkat 3 dikurangi 138 kali 0 ditambah 1080 kali 0, itu jadi 0 gitu, nilainya adalah 0. Nah, terus yang cek yang ketiga adalah X sama dengan 12. Kita masukkan ke fungsi, didapat itu sama dengan 0 juga. Nah, dari 3 titik kritis ini yang paling maksimum itu adalah 2450. Nah, itu tuh berarti volume maksimumnya adalah 2450. Nah, saat X-nya itu adalah 5 gitu ya. Nah, ketika X-nya ini adalah 5, kan X itu mencerminkan yang ini ya. Nah, oke, bisa dilihat panjang itu sama dengan 45 min 2X. Lebar itu 24 sama dengan min 2X. Tinggi itu adalah X. Nah, berarti volume maksimum itu saat panjangnya 35 dari mana? Itu ketika 45 dikurangi 2, X-nya berapa? 5, berarti 45 dikurangi 10, berarti panjangnya adalah 35, terus lebarnya adalah 24 dikurangi 2X. 2X-nya berarti 2 kali 5, berarti lebarnya adalah 24 dikurangi 10, jadi 14, dan X-nya adalah tingginya berarti 5, gitu. Alhamdulillah, ada di penutup gitu ya dari penjelasan yang udah aku sampaikan. Mau minta maaf kalau misalkan penjelasannya ada yang kurang jelas.
mangga boleh ditanyakan juga sebenarnya lewat kolom komentar yang ada di bawah gitu ya. Atau bisa juga menghubungi nama saya, kan di situ ada ya gitu, nama saya ada Silvawati Pamungkas. Boleh menghubungi saya. Itu kalian bisa tanya gitu ya, ke mungkin nge-DM ke Instagramnya BEM atau mau ngomentari gitu ya, mau minta kontak saya. Nah, seperti itu gitu kalau misalnya mau bertanya. Nah, terus semangat ya buat teman-teman belajarnya. Semoga apa yang udah aku sampaikan itu bermanfaat buat kalian, membantu proses belajarnya, dan menjadikan pahala gitu buat saya, menjadikan amal jariah. Amin. Oke. Cukup sekian mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.